selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Yana Jessica akan menjelaskan tentang proses daur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Nah, di sini saya ambil dari kertas buku-buku saya waktu SMA yang sudah terkena coret-coret atau seperti buku catatan saya yang sudah ada tintanya. Lalu di situ saya robek kecil-kecil. Lalu saya ambil baskom untuk saya rendam sekitar 30 menit agar kertasnya menjadi lunak atau bisa lebih mudah untuk diolah lagi di blender. Karena kertas yang saya rendam tadi selama 30 menit saya blender lagi untuk menjadi bubur kertas. Nah, di situ saya ambil 3 baskom. Di blendernya pakai blender alat atau pakai tangan? Tidak, Bu, blender alat. Oh. Ya, blender alat. Nah, di situ saya ambil 3 baskom untuk memberikan warna kepada kertas tersebut. Nah, di baskom ini saya beri 3 warna. Yang pertama ada biru, merah pekat atau merah maron, dan pink. Nah, di situ di dalam baskom itu saya isi juga airnya sedikit 1/4 dari baskom untuk mengisi cairan berwarna itu. Nah, di situ saya ambil kertas yang sudah saya blender tadi yang sudah menjadi bubur, saya rendam lagi ke kertas ke baskom itu agar menghasilkan warna untuk kertas tersebut. Nah, setelah itu saya ambil cetakan kertasnya sebesar kertas A4. Lalu saya saring menggunakan cetakan tersebut. Saya dengan spons juga untuk mengurangi kadar air yang ada pada pembuatan daur ulang kertas tersebut. Nah, di situ saya ambil juga untuk pengeringannya saya ambil kain sebagai alasnya. Tapi kain ini harus kain yang menyerap karena supaya mengurangi kadar dari air tersebut. Nah, lalu saya jemur. Tetapi waktu saya jemur itu kertasnya sebelumnya kertasnya masih berwarna sesuai dengan yang saya olah, seperti warna pink, merah, dan biru. Tetapi setelah saya jemur sampai dia kering, kertasnya menjadi berubah seperti warna ini. Kertas ini awalnya berwarna biru, tapi dia menjadi pudar mengikuti ke kertas semula. Nah, di sini saya ambil yang berwarna merah maron. Di merah maron ini dia berubah menjadi pink, tetapi juga di sininya ada putih-putih. Nah, terus di kertas yang berwarna pink dia seperti ini. Kertasnya menjadi luntur, bukan menjadi berwarna pink. Nah, di situ setelah saya cari tahu lebih lanjut kenapa kertas saya tidak berubah menjadi warna dasar yang saya buat dari warna biru itu, kenapa menjadi tetap warna pink atau menjadi pudar seperti ini, bahkan jadi warna coklatan. Nah, di situ saya cari, ternyata ketika kertas basah dikeringkan warnanya memang kembali seperti semula. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di mana yang pertama itu sifat serat kertas. Nah, di sini kertas yang terbuat dari serat selulosa yang memiliki sifat hidrofilik, yaitu mudah menyerap air. Di mana saat kertas basah kertas basah ini air masuk ke dalam serat dan memisahkan pigmen warna yang terikat di dalamnya. Lalu yang kedua itu ada karena penguapan air, di mana ketika kertas dikeringkan air menguap keluar dari serat. Lalu proses penguapan ini menyebabkan serat kertas tersebut kembali ke bentuk semula dan pigmen yang warna terikat itu kembali ke dalam kertas tersebut atau kembali ke warna dasar. Nah, yang ketiga itu ada tidak adanya lagi pigmen pada warna. Nah, di mana ini pigmen warna ini digunakan dalam pembuatan kertas biasanya tidak larut dalam air. Hal ini berarti bahwa pigmen tidak akan hilang saat kertas basah dan kembali terlihat seperti kertas kering. Nah, yang selanjutnya itu ada
kembali ke warna aslinya. Jadi kesimpulannya, kembalinya warna kertas setelah kering disebabkan oleh sifat serat kertas yang hidrofolik, lalu penguapan air, dan lalu sifat pigmen warna yang tidak larut dalam air, dan pengaruh cahaya pada matahari. Oke. Selanjutnya kertas-kertas ini kalau sudah kering mau diapakan selanjutnya, Mel? Nah, seperti ini kan, ini sudah kertas-kertasnya sudah kering. Di situ saya ingin membuat seperti binder untuk sebuah catatan. Jadi di sini saya buat ada 2 ukuran. Dimana yang pertama ini untuk catatan kayak binder tadi. Lalu di sini untuk notes, catatan kecil. Jadi boleh akan dibuat ring gitu di. Iya Bu, di setiap pinggir-pinggirnya akan saya buat ring, dan nanti di sininya juga saya akan buat hiasan-hiasan seperti gambar-gambar dari saya ambil kreasi-kreasi yang terbaru supaya lebih menarik dan bisa lebih. Tapi intinya ruangan kosong itu nanti untuk dituliskan ya? Ya Bu. Oke, untuk dituliskan. Oke. Tapi ini juga bisa seperti kalau teman-teman juga bisa pegang, ini mirip seperti kertas jeruk. Oh ya, kertas jeruk. Yang kalau kita untuk lebih berwarna atau lebih untuk seperti tulisan catatan puisi seperti itu bisa dibuat untuk kertas jeruk, tanpa harus membuat kreasi-kreasi di pinggir-pinggirnya. Bagus. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau Ibu langsung ada pertanyaan. Apa yang mempengaruhi ketebalan dan ketipisan kertas yang email buat? Bisa membuat tebal tipisnya itu gimana cara mengaturnya? Oh, baik. Kan di sini ini juga ada kertas yang tipis. Nah, di sini mungkin ini kertas yang paling tebal. Iya. Nah, di sini yang kertas yang tipis itu karena mungkin sisa dari kertas itu di awalnya saya buat kertas itu kan terlalu banyak, jadi dia menggumpal. Nah, di situ saya tekan terus sponsnya agar mengurangi kadar air. Tapi karena mengurangi kadar air ini saya cetak lagi, dia jadi rusak, makanya ada terkopek-kopek. Jadi lebih baik dihindari untuk ketebalan kertas yang terlalu tebal, supaya kita bisa buat setipis ini dan tidak mudah koyak. Kalau terlalu tebal malah lebih koyak? Iya Bu, seperti ini. Karena ini termasuk tebal. Di pinggir-pinggirnya itu koyak. Oke, itu bisa diukur nggak tebalnya berapa mili? Untuk tebalnya saya belum ukur. Belum. Oke, baik, nanti diukur ya. Bagus. Oke. Setelah kertas-kertasnya tadi saya keringkan, di sini saya olah menjadi calendar. Bisa dilihat pada dia dibalikkan. Ya. Ya. Selain dibuat untuk kalender, bisa dibuat apa lagi? Bisa dibuat untuk scrapbook, bisa digunakan untuk seperti kertas jeruk untuk menulis puisi, bisa digunakan juga seperti untuk Note. Oke. Album? Bisa juga untuk foto-foto Polaroid. Ya, tapi yang penting ini kertasnya bisa ditulisi ya. Bisa ditulisi. Oke, buka lagi albumnya. Cantik ya. Baik, tutup lagi sama kayak tadi awalnya.